Negosiasi Iran dan Amerika Serikat masih buntu. Pakar hubungan internasional UNPAR, Julius Purwadi menilai bahwa isu nuklir menjadi senjata Trump untuk menekan Iran. Sementara itu Iran menuntut jaminan keamanan dan pembukaan blokade di Selat Hormuz. Dan berikut analisisnya yang kami cuplik dari program Breaking News sebelumnya. Semakin Iran ditekan soal nuklir, maka Iran makin resisten. Pendapat Anda? Ya, saya kira betul sekali ya, semakin resisten. Dan ini sangat mengecewakan sekali Presiden Trump. Seolah-olah seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi dia menawarkan dan selalu menekankan isu nuklir, penghentian pengayaan uranium Iran. Tetapi jawabannya tidak itu sama sekali, ya, tidak menyentuh isu nuklir sama sekali. Dan jawabannya kan menuntut pengakhiran perang secara total, termasuk jaminan keamanan regional dan pencairan atau pembukaan aset-aset Iran gitu, termasuk yang terkena sanksi ekonomi. Ini kan beda sekali. Yang satu bersemangat membahas tentang nuklir gitu ya, dan pelucutan kemampuan Iran totally, tadi Mbak Dina saya kira sudah sangat eksplisit, kemampuan membuat rudal itu harus dihabisin betul. Nah, sementara dari sisi Iran bukan itu yang dibahas. Itu sesuatu yang kedua gitu ya. Yang kedua yang nanti gitu ya, setelah ada jaminan keamanan regional dan pencabutan segera blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat dan sanksi ekonomi, itu baru akan dibahas kemudian. Pasti sangat kecewa sekali dan jelas kenapa dia tidak suka, karena lagi seperti Mas Tony tadi nyebut, yang dikedepankan kan isu Hormuz ya gitu oleh Iran. Itu saya kira sangat kecewa. Betulkah ini nanti titik utamanya hanya Selat Hormuz saja atau nanti Trump masih akan terfokus pada denuklirisasi, Mas Julius? Ya, kalau kita lihat soal dampak serius ya yang sudah dirasakan nyata. Kalau ditanya mana yang dampak sudah terasa, penutupan Selat Hormuz atau isu nuklir? Jawabannya pasti adalah penutupan Selat Hormuz, ditambah blokade oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup rasional gitu kalau sekarang harusnya gitu fokusnya ke Selat Hormuz ya, harusnya ya gitu, karena dampaknya luar biasa. Sementara kalau ditanya apakah seluruh dunia merasa terancam oleh nuklir Iran gitu ya, yang jawab cuma satu, Israel gitu ya. Sementara Amerika Serikat kan nggak mungkin ya, terlalu jauh itu jangkauannya, rudal yang berkepala nuklir ya mungkin masih sangat jauh gitu. Jadi masuk akal kalau kita mau berpikir rasional, ya Selat Hormuz. Tetapi apakah itu yang dimau oleh Amerika Serikat? Karena di proposal yang menjadi tanggapan Iran itu kan yang dimulai dengan mengakhiri blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat, lalu kemudian penarikan pasukan Amerika Serikat dari perbatasan Iran maupun juga di Teluk gitu ya, lalu pelepasan aset, jaminan keamanan regional termasuk serangan Israel ke Libanon gitu ya. Lalu termasuk juga Hormuz akan tetap dikontrol di masa depan. Itu kan respon Iran ya terhadap proposal 14 poin yang sudah diajukan awal Mei ini. Dan 10 hari saya kira Iran meresponnya dengan strategi yang sangat menarik ya, dan sangat membuat Presiden Trump sangat marah gitu. Kenapa responnya bukan soal isu nuklir, tapi lebih ke pelepasan blokade dan jaminan keamanan kawasan. Pandangan Anda, Mas Julius, soal dukungan Rusia terhadap program nuklir damai Iran? Ya, bukan disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin ya, bahwa pertama Iran tidak punya kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir, itu sangat jelas ya. Saya kira Rusia itu seolah mau menjadi penjamin bahwa apa yang ditakuti oleh Amerika Serikat tidak betul ya, bahwa Iran tidak punya kapasitas pengembangan senjata nuklir, itu clear cut, terang benderang. Lalu yang kedua terkait dengan uranium yang sudah diperkaya, itu jumlahnya sekitar 440 kg. Rusia juga menyampaikan tawarannya siap untuk memindahkannya ya bila dikehendaki dan bila disepakati dan di bawah kontrol Rusia gitu. Dan bahkan siap membantu untuk melakukan pengolahan supaya bermanfaat untuk sipil, karena dia yakin kapasitasnya baru 60%. Kalau bicara soal untuk senjata nuklir kan harus 90%.
dan itu butuh beberapa hari kemudian ya untuk mengembangkan senjata nuklir, dan Rusia memastikan tidak ada ke arah ke sana untuk senjata nuklir, sekaligus menjamin bahwa siap untuk menerima uranium yang sudah diperkaya. Ini kan selama ini yang menjadi ganjalan Iran ya, dalam perundingan yang sudah berjalan gitu ya, bahwa harus dihentikan pengayaan uraniumnya, lalu uranium yang sudah ada akan dibawa oleh Amerika Serikat. Dan ada satu pendekatan lagi tentu saja adalah inspeksi dari IAEA gitu ya, siap dan kapan-kapan, dan Iran saya kira untuk aspek itu siap ya, untuk semua fasilitas pengembangan pengayaan uranium gitu ya, Iran saya kira sudah cukup siap. Namun semua harus diatur ya dan dijamin. Ini syarat lagi yang diajukan oleh Iran, bahwa pada akhirnya nanti apakah ada dukungan dari anggota tetap di KBB menjadi sangat penting gitu ya. Persis seperti yang dilakukan tahun 2015. Itu juga Iran sudah mulai memunculkan jamin yang lebih luas, terlembaga gitu ya, dan memastikan bahwa di depan isu nuklir tidak akan selalu dipakai oleh Amerika Serikat atau siapapun yang lain untuk menggerogoti kemampuan militer sebuah negara, termasuk dalam hal ini adalah Iran gitu ya, seperti itu. Ya, kalau gitu pernyataan Putin soal nuklir Iran ini apakah bisa melunakkan Trump dalam mengambil keputusan di masa negosiasi damai ini, Mas Julius? Ya, beberapa waktu lalu kan sudah ada pembicaraan via telepon ya antara Presiden Trump dan Presiden Vladimir Putin. Banyak hal yang dibahas, dan salah satu yang sudah disampaikan oleh Putin adalah ini, menyiapkan diri gitu ya, Rusia siap ya untuk menampung uranium yang sudah diperkaya gitu. Dan respon Trump yang kita dengar gitu ya, yang disampaikan juga adalah menolak tawaran tersebut gitu. Ya. Jadi Trump tidak mau pertama Rusia terlibat dalam perundingan, lalu kemudian termasuk menjadi penjamin kontrol atas uranium yang sudah diperkaya. Sudah ditolak ya Mbak Dian, sudah ditolak oleh Trump. Hanya kita tidak tahu kalau ke depan ditekankan terus gitu ya. Barangkali Pak Tommy betul ya, tidak cuma satu negara yang akan menguasai 440 kg, bisa aja dibagi-bagi ya. Dan termasuk Cina, termasuk mungkin juga anggota tetap di KBBB yang lain. Mungkin Iran cukup ikhlas dan siap berbesar hati ya gitu untuk melakukannya. Tetapi ini kan asumsi ya, asumsi, karena sekarang leverage-nya adalah nuklir masih non-negotiable, yang bagi saya kalau lihat poin-poinnya sebetulnya bisa ya, dan Iran sebetulnya cukup siap ya untuk melakukan negosiasi terkait dengan isu pengayaan uranium ini. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negara yang dipimpinnya tidak akan tunduk pada musuh dan tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menjawab pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran, Pezeshkian, juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Di tengah ketegangan yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu, Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat. Sebelumnya Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengecam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian diajukan Washington. Proposal mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal itu. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima.
tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Melihat tanggapan negara yang berkonflik, akankah harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu tercapai? Konflik telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global.